dunia ini udah gila. Bayangkan tren TikTok ada orang sholat sambil live. Orang gila apa coba? Agama loh dipermainkan. Nah, terus Harusnya kan kalau agama itu kan nggak boleh dipermainkan gitu kan. nah, Tapi kok bisa ya ada orang kepikiran memainkan agama gitu? Mana? ya mungkin kalau menurutku ya itu faktor era zaman sekarang sih, karena kita kan era zaman teknologi ya. Terus bagaimana cara pesatnya teknologi itu, orang kan mengambil sesuatu hal yang baru itu kan berbeda-beda tanggapannya. Ada yang mengambil hal yang baru itu sebagai hal-hal yang baik, ada juga yang orang-orang ngambil hal yang baru itu sebagai hal-hal yang buruk. Termasuk contohnya itu yang tadi bilang tren sholat live TikTok itu, kalau menurutku ya itu kayaknya dia itu kayak menyalahgunakan sesuatu hal yang tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Apalagi ini dia kan bawa agama tuh, kita dianggapannya deh satu nih contoh, kita mengaji terus kita live, itu menjadi hal positif dong ya, karena itu didengar oleh penonton. Apalagi servernya itu kan kalau di TikTok ya, kalau yang saya tahu tuh servernya kan in the world, seluruh dunia itu nyambung kan. Itu menjadi hal yang bagus. Tapi ada juga orang-orang yang mengambil nilainya itu salah. Mungkin ya kalau misalnya nih mengaji live itu tidak disalahgunakan, itu malah benar. Ya sudahlah, lebih hal baiknya lagi kita sholat, kita beribadah, kita menunjukkan bahwa ini sholat kita, ya udah kita live. Nah itu yang ada salahnya, ada miscommunicationnya. Makanya setiap orang logik berarti itu. Yes, makanya menurutku kan yang tadi gue bilang, orang-orang itu kan berbeda-beda. Apalagi sekarang ini eranya orang-orang yang memang sering banget ya kita lihat ya miscommunication ya, terhadap apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan apa yang sedang dia alami. Jadi ada yang berpikir dengan logical fallacy-nya, oh orang ngaji dipikirnya baik. Wah kalau gitu sholat dong, Kita sholat baik juga kan? Iya. Positif. Ternyata pas dia melakukan itu, Baru tahu dia salah. sholat dia terganggu. Kan di TikTok tuh kalau nggak salah ya, gue lihat itu sistemnya live itu bisa disawer nggak sih bahasanya? Ya. Di give ya, Sawer. di give pakai kayak emoticon apa segala macam. Itu kan mengganggu kita sholat. Ya, kan harus sholat tenang, khusyuk. Iya. Bahkan ada gue tuh lihat tepatnya tahun lalu, setelah 3 hari Idul Adha, gue tuh kan buka TikTok, gue search tuh, gue scroll gitu sampai bawah kan, ketemu salah satu video FYP. Itu gila loh, dia sholat, dia imam nih, tapi dia baca live dan dia membacakan surah. Jadi sambil live terima kasih thanks-nya baru. Enggak, dia baca aja kayak notis gitu. Dia tuh enggak khusyuk, tapi dia tuh ngimami orang, dia lagi baca surah. Tapi Posisi matanya ke live. Nah kayak gue bilang, orang-orang ini diajarkan ya untuk mencari hal baru, tapi dia tidak ditanamkan nilainya itu seperti apa, nilai pendapatnya, pengambilannya, keputusannya itu tidak ditanamkan. Makanya menurut gua itu zaman era 20 kan tadi ini kan. Ya. Banyak orang-orang yang, mau maaf nih, nggak semua orang, tapi ada beberapa orang yang seperti itu, menyalahgunakan. Ya, seperti contoh kita nggak usah bohong ya kan, lu sama gua kan mahasiswa nih. Oke. AI disalahgunakan. Malah AI itu menjadi salah satu patokan untuk mencari jawaban. Gue nggak mau nafik, gue juga make bro. Dan gue tuh malah mempertanyakan, AI ini penting kan, itu sebagai
bagi zaman sekarang ya, AI itu sebagai alat bantu kan. Kita bisa lah gunakan malah untuk mencari contekan di situ. For example, lu presentasi, lu ditanya sama orang tapi lu nggak tahu jawabannya, apa yang lu buka? Ya, ChatGPT, Perplexity, Chat AI bot. Kalau lu pakai iPhone, pakai Siri, ya itu gimana bro? Itu sudah menyalahgunakan hal yang seharusnya itu bagus malah jadi negatif. Itu gue ngomong secara fakta ya, karena ini nggak bisa dibantah. Karena ya kita sebagai ranah mahasiswa, kita juga sering melakukan itu secara sadar dan tidak sadar. Mungkin itu tidak sadar, itu sadar dalam keadaan sendiri. Makanya gue bilang kan, mahasiswa ini, gue nggak bohong ya, mahasiswa yang bijak memakai teknologi itu gue bisa bilang itu mahasiswa yang akan suatu saat itu tahu dia lulus mau kemana, tahu tujuannya dia mau kemana. Tapi kalau mahasiswa yang dari kuliah sampai akhir, sampai skripsian yang anggapannya, dia melakukan hal kecurangan, yaitu dia menggunakan AI, gue pasti ngomong, lu bakal bingung nanti ke depannya gimana, karena lu sudah miscommunication. Apalagi kita kan belajar tuh tentang PR, public relasi. Itu komunikasinya harus kuat loh. Contoh satu, humas, apa segala macam yang menggunakan public speaking, sales, terus tour guide, nah, itu kan menggunakan public speaking. Kalau dia lulusannya, mau maaf nih, lulusannya itu menggunakan AI, ya gue pasti bilang kok dia kerja di situ gak bakal tahan lama bro. Makanya gue juga sering melakukan itu, gue sering pakai AI segala macam. Ini yang jadi salah satu problematikanya mahasiswa di era zaman sekarang. Di era zaman sekarang ini betul-betul problematika tentang teknologi. Makanya gue pernah lihat salah satu data resmi dari pemerintah mengatakan bahwa SDM kita tuh SDM rendah. Because apa? Pertama, pengangguran. Kedua, nggak tahu mau kemana. Ketiga, sering putus asa. Itu menyedihkan banget bagi negara kita. Apalagi negara kita ini sudah menengah maju, tapi SDM-nya nggak maju, itu gimana? Ya gue tahu bang pentingnya ya itu seperti apa, dan gue tuh sering melakukan hal salah itu. Ya gue juga mengoreksi diri gue bahwa anjing masa sih gue tuh sering pakai AI, gue sering melakukan hal-hal. Contoh satu, gue nih kan sering banget di ranah musik nih. Masa gue harus pakai AI juga di musik? Masa harus juga? Ya memang iya AI itu penting, tapi balik lagi, sepenting-pentingnya AI, suatu saat otak itu juga bakal dipakai. Bukan suatu saat, selalu, dan itu nanti ada waktunya lu harus pakai otak. Ya kali lu kerja, lu lulusan S1 bahasa Inggris, ternyata lu diterima di bagian kantor tapi bagian administrasi, lu dapetnya di situ doang. Masa lu ngitung pakai AI? Kan itu mau ya, ini itu yang hal bodoh bagi gue. Gue bukan maksudnya untuk menyinggung orang atau apa, tapi itu kenyataannya. Banyak gue lihat menemukan mahasiswa yang lulus itu rata-rata tidak tahu kemana, rata-rata tidak tahu apa. Paling gue tanya, lulusanmu apa? Informatika. Lulusanmu apa?
bagian coding apa segala macam, lulusan mau apa bagian kelistrikan, itu keren-keren lulusannya mereka, tapi mereka ujungnya apa, jadi mas-mas Indomaret, mas-mas jual tahu bakso, mas-mas jual cuanki, mas-mas kumuh yang jualan di jalan. Bahkan ada mas-mas Gojek. Ya itu kan miris dong. Ya tapi kan ngerintis karir kan pasti dari awal, nggak mungkin dong. Gak mungkin merintis karir dari awal itu menjadi hal suatu konsisten. Itu tandanya Anda tidak ada improvement kalau Anda konsisten. Bacot dengan konsisten. Aku konsisten di sini kok, aku betul-betul fokus pada pekerjaan ini, ya bilang aja Anda gagal. Kalau Anda fokus konsisten, Anda improve lagi dong lebih ke depannya. Ini kan yang gue bilang kan penyakit masyarakat ini mudah hopeless. Makanya gue tuh selalu mengkritisin teknologi ini ke sumber daya manusia, ke perekonomian Indonesia. Ini nyambung Wak. Ini betul-betul nyambung. Yang dari bahasan lu tentang sholat itu nyambung sudah. Itu tandanya apa? Kalau dia tuh berpatokan dia melakukan hal seperti itu, dan dia itu di give, satu give itu anggapannya 1 juta deh, satu stiker. Terus ditanya tuh, lu kerjanya apa? Gak tahu kerjanya. Ya gue tuh imam sholat katanya, gue tuh kaum. Tapi lu kok ada duit? Ya kerja gue tuh di live sini. Sama dengan aja lu gak bisa kerja di luar selain hal itu. Makanya gue tuh selalu menanamkan di diri gue tuh ya, jangan merasa puas atau merasa cukup sih. Ini juga nyambung nih, segala hal nih sebenarnya nyambung kok kita bedah lagi lebih dalam. Tapi kan inti poinnya tadi gue bilang kan bahwa tentang permasalahan teknologi nih sampai ke agama kan. Itu menurut gua ya, to the point ya, satu kata untuk menjawab segala ya, dia melakukan hal itu tolol, beubu engungu l, bego banget sih. Itu kalau anggapannya ketemu ban FPI deh, apa ber-HB itu kejadiannya. Untung aja sudah udah ya mungkin orang-orang yang paham agama itu penista mungkin ya. Jelas. Tapi gue kan mau ngomong itu karena gue gak tahu juga. Gue gak berani juga ngomong karena ilmu agama gue juga masih kurang kan. Makanya juga gue harus ngejudge dia. Tapi yang lebih terpenting sih man, yang harus kita noticekan daripada hal yang itu ya, teknologi man. Teknologi terlalu open minded, terlalu luas wan. Menurutmu deh, seberapa buruknya teknologi itu? Kan positifnya kita sudah tahu dong, membuka wawasan informasi di luar sana dan apa segala macam. Dampak buruknya ya nggak terhitung sih ya. Iya. Bahkan kita aja bisa buka ini parah sih. Aku dapat di tahun 2021 tuh iseng aja kan. Aku dapat cuy. Kau tahu dapat apa? Jual beli organ tubuh manusia. Itu kan kecil ya kali cuy. Iya. Jual beli organ tubuh manusia. Ya. Kan itu sudah nandakan teknologi luas betul sudah. Ya. Dan itu bisa diakses. Yes. Ya itu jual beli organ manusianya tuh bukan maksudnya tuh jantung literal dijual jantung gitu, enggak. Dia tuh ngejual kulit yang udah dijadikan sebagai bahan tren fashion. Kemarin itu tuh aku dapat tuh tas dari kulit manusia. Wah itu
itu kan gila tuh, dan harganya nggak main-main, 1 miliar lebih. Ya. Dan parahnya ada yang beli, ada yang ngebid di situ. Yes. Kan itu kan sistemnya lelang. Aku buka tuh, sembarang aja. Ya bid tertingginya kemarin 1 miliar dolar. Anjir, itu kan udah gila tuh. Wow. Nanda kan teknologi udah bebas banget. Gak usah jauh-jauh deh dari masalah human trafficking kan, itu bisa dibilang masuk kan. Iya. Penjualan manusia. Bahkan di teknologi era sekarang ya, tepatnya di Indonesia, itu banyak menjual agama loh. Yang gua lihat. Sekali lu upload, lu itu pelong, lu kirim ke jungle bangsat lah anggapannya. Ya ke Twitter. Yang nggak ngerti tentang agama jadi paham, jadi kedoktrinisasi. Parahan yang dia jelaskan itu nggak nyambung. Belum tentu juga benar. Iya. Itu yang jadi permasalahan kemarin kan. Nah, Antara orangnya yang nge-up sama orangnya yang reaction. Sebenarnya yang salah itu orang yang reaction. Kalau menurut gua. Kenapa? kan sumbernya dia yang orang upload tuh. Kok Kenapa? Sudah tahu ini video abal-abal, kenapa percaya? Sedangkan aja dia banyak dia ceritakan atau mengeluarkan ceramahnya itu tidak menggunakan dalil, bahkan dalilnya sembarangan. Orang kan taunya yang kedengarkan doang, nggak tahu cross check dulu. Makanya masyarakat sekarang ini banyak kena hoax juga nih. Termasuk nih konteksnya nih yang kulot, yang udah tua. Gue bukan mempermasalahkan lu tua atau muda, tapi yang mudanya jadi juga kena, apalagi yang tua. iya ya. Media yang bikin berita tiba-tiba beritanya tuh cuma kotak hitamnya. Ya, contoh 1, 2020 Nabi Muhammad itu orang Surabaya, itu sampai viral kemarin. Itu orang gila mana tuh? Nabi Muhammad orang Surabaya. Itu nista sudah itu. Orang gila mana tuh sampai orang percaya kuburannya ada di Surabaya katanya. Sedangkan kuburannya ada di daerah Madinah, Arab loh. Madinah. Ada di daerah Arab Saudi, Saudi Arabia. Madinah. Jauhnya ke Indonesia itu. Dan Anda kan itu teleport dari mana kuburannya? Anda kan sebenarnya bukan dunia yang gila ya kalau kayak gitu. Iya. Teknologinya yang gila. Iya. Dan orang-orangnya yang tolol. Makanya gue tuh pernah ngomong sama lu kan. Sebenarnya nih orang-orang yang menggunakan media-media online ini harus juga mempunyai SIM penggunaan media online. Oh iya ya, ingat aku tahun kemarin. Kalau berkendara kan SIM mengemudi. Ya. Kalau online ini harus juga punya SIM. Surat izin media sosial. Iya. Karena kalau nggak gitu kan ini parah, Cok. Iya, kena hoax, penjualan agama, apa segala macam. Kalau lu sudah, apalagi gue benci banget judul. Dikit-dikit orang marah, minta bansos, salahkan judi. Nggak, salahkan Anda deh. Kenapa Anda tidak muhasabah diri? Itu udah salah banget. Dan aku lebih kenotiskan juga kesalahan yang fatal kemarin itu Kominfo. Kenapa itu? Sampai dibobol tuh dan mereka nggak ngerti itu kurang apa loh. Oh. Ya itu sampai ke ranah pemerintah loh, ke ranah sistem maintenance di Indonesia, tepatnya di media sosial, di media online. Sampai dia tuh sampai nggak ngerti loh, sampai minta maaf, sampai minta mohon untuk balikan akunnya sama yang hackernya tuh. Dan hackernya emang karena kasihan kan? Iya. Ya Allah, aku bilang. Di mana martabatnya nah? Lu kan Kominfo. Seharusnya lu tahu dong solusi seperti apa. Bahkan sampai kemarin tuh 2021 KTP Jokowi itu. Oh iya iya. Sampai tersebar. Deh ya, gue penasaran juga sih pekerjaannya apa itu. Ya kali kan pekerjaannya presiden gitu. Kayaknya PNS ya, PNS. Gak tahu ya, intinya gue mau pinjol aja kemarin. Nggak, bercanda. Ya kali. KTP
HP Jokowi nih, wah tidak ada duit, Nah, lebih baik aku pakai pinjol. Tidak mungkin dong. nggak mungkin. Sama ini sih. Gue nih mau mengklirkan dari pertanyaan tadi. Boleh kamu menggunakan agama dalam media sosial, boleh. Yang nggak boleh satu, bukan mempermainkan, bukan menghina apa segala macam, bukan. Cara penggunaannya deh. Makanya orang-orang bermainan sosial media itu harus dengan bijak juga. Lu kalau nggak bijak lu tolol aja main media sosial. Ya gue kayak apa ya bagi gue ya, kan sedih lagi miris ya lihat aku kayak gitu. Tidak saja bro, agama dijual tuh bro, dijadikan tameng. Iya. Sebenarnya kalau masalah kebijakan sosial media tuh ya, bijak menggunakan sosial media, jujur-jujuran aja juga. Ya diri sendiri aja belum bijak sih ya. Aku jujur aja nih, belum bijak gunakan sosial media. Jadi, tapi setidaknya aku nggak sampai mempermainkan agama. Ya kali kan? Kali aja. Iya. Ada ya setidaknya aku paham lah mana yang bisa di share ke sosial media, mana yang enggak. Ya, memfilter. Iya itu aja sih. Cuma ya dalam segi nggak bijaknya tuh apa masih apa namanya, time di menggunakan sosial medianya tuh masih sering banget frekuensinya itu aja sih kurang. Ya, tapi intinya jangan sampai video sure itu gue sebar sih bagi gue. Video apa? Video sure, Apa video share? pron. Nah, itu orang tolol. Banyak kasus pron tuh kesebar. Ya itu nggak bijak juga sih. Ya kali Itu kayaknya itu Google Drive-nya kalau enggak email iCloud-nya itu kena hack. ada kena hack, dari dikasih paspor. Tolol emang, itu tolol bagi gua. Ya enggak, kalau masalah itu sih ya itu tolol emang sih, kok bisa sampai kesebar tuh gimana ya. Enggak.